Nicki Minaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supi Agustina, NPM 30619566087. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama kelompok yaitu kelompok Edelweiss. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Supia Agustina sebagai narasumber, Ipah sebagai moderator, dan Kayurunisa sebagai ketua kelompok. Berikut ini saya akan membacakan materi yang berjudul Mengatasi Anak Kesulitan Belajar, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Hajah Mariam Agustina SPSI MKes. Berikut penjelasannya. Berikut ini adalah materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu fakta kegagalan siswa Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, penanganan problem dalam belajar siswa. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai fakta kegagalan siswa Indonesia. Fakta murid di Indonesia banyak mengalami masalah dalam proses belajarnya, diperkuat dengan data yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa generasi muda Indonesia yang gagal dalam proses belajarnya mencapai hingga 16%. Angka ini sangat memprihatinkan jika ditimbang dengan negara anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi yang berada di regional Asia seperti Jepang dan Korea. Dibandingkan dua negara tersebut, presentasi siswa Indonesia dalam kasus gagal dalam pembelajaran formal berada 5% lebih tinggi. Adapun pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor kesulitan dalam belajar. Latar belakang siswa mengalami kesulitan dalam belajar banyak sekali faktornya. Pada umumnya, kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Menurut Hilek Wirawan, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu faktor internal meliputi aspek fisiologis dan aspek psikologis, serta faktor eksternal yaitu meliputi faktor aspek sosial. Faktor internal kesulitan dalam belajar ialah segala sebab yang terjadi dalam diri anak atau individu anak, yang mana hal ini kemudian mempengaruhi perilaku anak dalam proses belajar. Pada faktor ini diturunkan menjadi dua jenis lagi, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis ialah berkaitan dengan kondisi fisik individu. Seorang murid tentunya tidak bisa belajar secara maksimal jika dirinya mengalami masalah di faktor fisiologis, seperti sedang dalam keadaan tidak fit dan mengalami disabilitas. Yang kedua yaitu faktor psikologis, yakni suatu aspek yang dapat mempengaruhi proses belajar dari sisi psikologis. Faktor fisiologis tersebut meliputi kecerdasan, bakat, minat, motivasi, dan kondisi jasmani. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ialah aspek-aspek yang mempengaruhi bagaimana kegiatan belajar anak yang datang dari luar diri anak. Faktor eksternal adalah faktor luar dikelompokkan kembali menjadi faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Yang pertama yaitu faktor lingkungan sosial, meliputi keadaan sosial terdekat diri anak, lingkaran keluarga maupun lingkaran terdekat dari anak. Keluarga seringkali disebut sebagai wadah pendidik utama dan pertama bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan non-sosial, ialah aspek yang datang dari perangkat-perangkat teknologi dan media. Keberadaan hiburan elektronik dan perangkat media turut mempengaruhi bagaimana proses belajar para peserta didik. Selanjutnya yaitu penanganan problem dalam belajar siswa. Beberapa hal yang dapat dilakukan ialah yang pertama, memperkuat aspek fokus anak dengan mengarahkannya untuk mencari perbedaan dan persamaan dari dua gambar, menyusun balok dan kepingan-kepingan gambar puzzle menjadi satu keutuhan.
Yang kedua, menata ruang kelas rapi dan senyaman mungkin untuk membantu kondusivitas si belajar tempat anak belajar. Yang ketiga, tidak pelit memberikan pujian kepada anak ketika anak melakukan sesuatu yang bermanfaat dan positif. Yang keempat, membenahi kinerja guru di sekolah. Yang kelima, berorganisasi dengan wali guru untuk mengontrol tingkah laku anak ketika di luar area sekolah, dan masih banyak metode lain yang dapat digunakan. Yang berikutnya yaitu cara untuk menyelesaikan problem penderitaan disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Menangani disleksia, cara yang sesuai untuk mengatasi kesulitan dalam membaca ialah dengan menggunakan metode fonik. Metode fonik ialah metode belajar murid untuk membaca melalui bunyi yang dihasilkan oleh mulut. Yang kedua yaitu menangani disgrafia. Beberapa ilmuwan yang mengatasi masalah ini menyarankan kepada guru agar melakukan jalan atau alternatif lain agar bisa membantu penderita disgrafia supaya tidak sulit dalam belajar. Alternatif itu ialah dengan memperbolehkan murid untuk mengoperasikan teknologi pembantu. Yang ketiga yaitu menangani diskalkulia. Menangani anak dengan bawaan diskalkulia ialah melalui pengajaran yang lebih intens lagi kepada anak tersebut. Namun dalam hal ini proses belajar mengajar bisa dilakukan oleh sesama teman, jadi teman sebayanya lah yang mengajarkan anak diskalkulia, terlebih pada jam di luar belajar sekolahnya. Nah, jadi itulah pembahasan pada materi kami. Saya memohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat atau salah-salah kata. Akhir kata saya ucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.